Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan sesi penjelasan tentang tasrif istilah, tasrif lughawi. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bahwa cara belajar, cara mengajar tasrif lughawi itu harus berangkat dari pembagian fi'il pada fi'il sahih dan fi'il mu'tal dengan melihat penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sekarang saya akan menampakkan kepada panjenengan tentang contoh-contoh. Ini sebenarnya kemarin itu dalam skema itu sudah terekam di sini. Ini ada salim, ada mudha'af, ada mahmus, ada mithal, ada ajwaf, ada nakis. Itu semacam itu. Ya. Jadi sebagaimana yang saya katakan bahwa cara mentasrif lughawi itu adalah dengan melihat penyimpangan-penyimpangan. Maksudnya penyimpangan ini kalau seandainya kemudian di situ tidak ada masalah, laisa fihi mushkilatun, ya sudah. Misalnya dalam skema yang kemarin, itu salim cara nasrifnya normal-normal saja, tidak ada hal yang perlu digarisbawahi, ya sudah, ini dianggap bisa. Ini misalnya Doroba, kategorinya sahih salim ini. Nasara, kategorinya sahih salim di sini. Fataha, kategorinya sahih salim di sini. Alima, kategorinya sahih salim di sini, misalnya. Ya sudah, tinggal Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna, darabatu, darabana. Jadi ini memang seperti itu, nggak ada masalah, bisa semuanya. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Jadi salim secara umum fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Jadi tidak ada masalah ini. Tidak ada masalah. Tapi ketika misalnya menginjak mudha'af, sebagaimana yang kemarin saya tegaskan, terjadi hal yang patut untuk digarisbawahi, diinformasikan, ditekankan kepada murid-murid kita. Apa itu? Mudha'af kalau seandainya ditasrif dengan menggunakan tasrif lughawi, ada yang wajib diidghamkan dan ada yang tidak boleh diidghamkan. Standarnya adalah dhamir rafa' mutaharrik di sini. Ini misalnya madda, madda, maddu, maddat, maddata. Mulai dari madda, dua huruf yang sejenis selalu diidghamkan. Tapi ketika hunna, madadna. Selanjutnya terus dhamir rafa' mutaharrik. Madadata, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madadatunna, madadatu, madadna. Misalnya farro, 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 farru, farrot, farrota. Langsung bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik hunna, bertemu dengan nun niswa farorna, farorta, farortuma, farortum, farorti, farortuma, farortunna, farortu, farorna. Baik yang mujarrad maupun mazid itu sama. Amadda, amadda, amaddu, amaddat, amaddata, amdadna. Gak boleh amadna, gak boleh amdadna. Tidak boleh ada pengidghaman pada saat mentasrif fi'il lughawi dan dhamirnya adalah hunna ke bawah. Hunna, anta, antuma, antum dan seterusnya itu tidak boleh ada pengidghaman, harus difat. Jadi caranya adalah ya ini. Afarra, afarra, afarru, afarrat, afarrata, afrorna, afrorta, afrortuma, afrortum, afrorti, afrortuma, afrortunna, afrortu, afrorna. Ini contoh-contoh. Misalnya, ya. Alaha misalnya. Alaha, alaha, alahu, alahat,
alhata, alhahna, alhahta, alhahtuma, alhahtum, alhahti, alhahtuma, alhahtunna, alhahtu, alhahna. Poin yang kepingin saya tegaskan dalam konteks mentasrif lughawi fi'il yang mudha'af ini adalah bahwa fi'il mudha'af itu dua huruf yang sejenis kadang diidghamkan ke sini, kadang diidghamkan, kadang harus difak. Kapan diidghamkan? Ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kapan difak? Kapan harus tidak diidghamkan? Kapan harus dilepas? Kapan dua huruf yang sejenis itu harus ditulis secara keseluruhan? Misalnya itu ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Poin itulah yang kemudian harus ditegaskan kepada murid-murid kita ketika mau mentasrif lughawi fi'il yang mudha'af, di mana ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sejenis. Itu seperti itu. Selanjutnya sekarang, mahmuz, gak ada masalah di sini. Ya sama. Amala, amala, amalu, amalat, amalata, amalna, amalta, amaltuma, amaltum, amalti, amaltuma, amaltunna, amaltu, amalna. Ini, sa'ala. Mahmuz ain. Sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altum, sa'alti, sa'altuma, sa'altunna, sa'altu, sa'alna. Misalnya, qara'a. Nggak ada masalah juga. Qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Jadi intinya mahmuz itu cara mentasrifnya memang tidak ada masalah. Itu intinya seperti itu. Misal juga demikian. Misal tasrif lughawi tidak ada masalah. Misalnya wa'ada, 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 wa'adu, wa'adat, wa'adata, wa'adna, wa'adata, wa'adatuma, wa'adatum, wa'adati, wa'adatuma, wa'adatunna, wa'adatu, wa'adna. Ya Saro. Yasaro, yasaro, yasaru, yasarat, yasarata, yasarna, yasarta, yasartuma, yasartum, yasarti, yasartuma, yasartunna, yasartu, yasarna. Misal, gak ada masalah semuanya. Wasofa, wakofa, tinggal terus biasa, gak ada masalah. Nah, ini yang ada masalah, seperti yang kemarin. Ajwaf, ada masalah. Permasalahannya di sini dibedakan menjadi apakah yang sedang kita tasrif itu adalah mujarrad atau mazid? Ajwaf yang mujarrad atau mazid? Kalau mujarrad terletak pada kira-kira ayat fa fi'ilnya itu apakah harus di dhammah atau di kasroh? Apakah harus di dhammah atau di kasroh? Itu masalahnya. Itu semacam itu. Jadi misalnya ini qoma. Qoma ini nanti kalau ditasrif qoma, qoma, qamu, qamat, qamata, qumna, qumta, qumtuma, qumtum, qumti, qumtuma, qumtunna, qumtu, qumna. Kenapa kok qumna? Misalnya di sini khafa, 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 khafu, khafat, khafata, khifna. Nah, di sini kasroh. Ba'a, 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 ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'na, bi'ata, bi'atuma, bi'atum, bi'ati, bi'atuma, bi'tunna, bi'atu, bi'na. Sebagaimana yang saya katakan kemarin dalam pertemuan sebelumnya, bahwa untuk bagaimana caranya mengharokati fa fi'ilnya ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, apakah harus di dhammah ataukah di kasroh? Pilihannya cuma dua itu, di dhammah atau di kasroh. Itu tergantung fi'il mudhari'nya mengikuti wazan apa. Kalau mengikuti wazan yaf'ulu maka di dhammah, kalau selain wazan yaf'ulu maka di kasroh. Karena qoma ini yaqumu, maka di dhammah ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Qoma, qoma, qamu, qamat, qamata, qumna. Karena ini mengikuti wazan selain yaf'ulu, khafa yakhafu, bukan yakhufu, tapi yakhafu. Maka kalau seandainya bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik itu di kasrah. Khafa, khafa, khafu, khafat, khafata, khifna. Ya. Ba'a yabi'u, tidak mengikuti wazan yaf'ulu di sini. Berarti dia harus di kasrah. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'ata, bi'atuma, bi'atum, bi'ati, bi'atuma, bi'atunna, bi'atu, bi'na. Ini adalah contoh-contoh. Ya, misalnya qala. Qala itu apa? Yaqul, bukan yaqalu, bukan yaqilu, tapi yaqul misalnya. Berarti mengikuti wazan yaf'ulu. Karena mengikuti wazan yaf'ulu, kalau seandainya ditasrif lughawi qala itu dan kemudian bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka qafnya sebagai fa fi'il itu harus di dhammah.
qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Bukan qilna, qulna. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Misalnya ini, nama yanamu tidak mengikuti wazan yaf'ulu. Ya sudah, berarti kasroh. Nama, namu, namat, namata, nimna. Nimta, nimtuma, nimtum, nimti, nimtuma, nimtunna, nimtu, nimna. Misalnya ini apa? Lagi misalnya, nala misalnya. Nala yanalu tidak mengikuti wazan yaf'ulu. Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, nunnya sebagai fa'il harus dikasroh. Nala, nala, nalu, nalat, nalata, nilna, nilta, niltuma, niltum, nilti, niltuma, niltunna, niltu, nilna. Misalnya di sini apa lagi misalnya? Di sini misalnya bala, misalnya ya bulu, misalnya bala, bala di dhammah nanti. Bala, bala, balu, balat, balata, bulna. Karena ya bulu, bulna, bulta, bultuma, bultum, bulti, bultuma, bultunna, bultu, bulna. Misalnya ini soro yasiru, nanti sirna. Karena mengikuti wazan selain yaf'ulu. Soro, soro, soru, sorot, sorota, sirna, sirta, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunna, sirtu, sirna. Jadi cara mentasrif ajwaf yang lughawi, ya, ini kalau seandainya mujarrad itu terletak permasalahannya, kira-kira fa'ilnya harus didhammah atau dikasrah. Kapan didhammah? Apabila mengikuti wazan yaf'ulu. Kapan dikasrah? Apabila mengikuti wazan selain yaf'ulu. Itu kalau mujarrad. Kalau mazid bagaimana? Kalau mazid diikutkan pada konsep iltiqa'us sakinaini. Begitu. Iltiqa'us sakinaini. Bertemunya dua sukun. Jadi kalau adhafa itu langsung ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik langsung adhafna. Ajaba, ajaba, tidak ada perubahan, tinggal ditabrakkan. Ajaba, ajaba, ajabu, ajabat, ajabata, ajabna. Ajabata, ajabatuma, ajabatum, ajabati, ajabatuma, ajabatunna, ajabatu, ajabna. Misalnya a'ada, a'ada, a'adu, a'adat, a'adata, a'adna, a'adata, a'adatuma, a'adatum, a'adati, a'adatuma, a'adatunna, a'adtu, a'adna. Misalnya apa? Asaba misalnya. Asaba, asaba, asabu, asabat, asabata, asabna, asabata, asabatuma, asabatum, asabati, asabatuma, asabatunna, asabatu, asabna. Misalnya ista'ara misalnya juga merupakan ajwaf yang mazid. Ista'ara, ista'ara, ista'aru, ista'arat, ista'arata, ista'arna, ista'arta, ista'artuma, ista'artum, ista'arti, ista'artuma, ista'artunna, ista'artu, ista'arna. Jadi begitu. Cara mentasrif ajwaf itu dibedakan kalau mujarrad dan mazid. Kalau mazid mengikuti konsep iltiqa'us sakinaini. Kalau mujarrad itu permasalahannya pada fa'il apakah harus didhammah atau dikasrah ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Didhammah kalau seandainya mengikuti wazan yaf'ulu, dikasrah ketika mengikuti wazan selain wazan yaf'ulu. Begitu. Nah, sekarang nakis. Nakis itu adalah apabila lam fi'ilnya berupa huruf illat. Itu juga begitu. Ya. Ini permasalahannya adalah terletak pada ketika bertemu dengan alif tasniyah bagaimana, ketika bertemu dengan waw jamak bagaimana, ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik bagaimana. Sebagaimana skema yang kemarin kita tulis. Ya, ini misalnya da'a. Seperti yang saya katakan bahwa kalau seandainya da'a itu asalnya da'awa. Da'a itu asalnya da'awa. Waw Roma itu asalnya Romaya. Waw atau iya, apabila dia berharokat dan jatuhnya setelah harokat fathah, ini kena unsur litaharrukiha wanfitahi ma qablaha. Litaharrukiha wanfitahi ma qablaha, maka ini ubdilata alifan. Waw atau iya, atau apabila berharokat dan jatuhnya setelah harokat fathah, maka dia harus diganti dengan menggunakan alif. Itu begitu. Nah, ketika bertemu dengan alif tasniyah, ini harus berubah lagi. Alif harus dirubah lagi menjadi huruf asalnya. Bisa pakai waw, bisa pakai ya. Begitu. Nah, ini permasalahannya seperti itu. Ketika bertemu dengan alif tasniyah, apakah kemudian yang muncul adalah waw atau iya? Tergantung diantaranya pada tulisan.
Kalau tulisan alifnya itu tegak, maka kembalinya kepada waw. Da'a, da'awa, toho, tohowa. Karena waw, karena tulisannya tegak. Ada, adawa, sofa, sofawa, saha, sahawa, roja, rojaya, dan seterusnya. Lama, lamawa, tala, talawa. Kan seperti itu. Jadi tulisan ini juga pada akhirnya berpengaruh pada kira-kira ketika bertemu dengan alif tatniyah, alif yang merupakan pengganti dari waw atau iya itu dirubah menjadi alif lagi atau berubah menjadi waw lagi atau dirubah menjadi iya. Itu salah satunya, salah satu strateginya adalah tulisannya itu adalah tegak atau bengkok. Kalau ini misalnya Rodia, Rodia, ini tetap ya. Rodia, Fatia, ini nggak ada masalah. Roma, Romaya, Saro, Saroya, begitu, ya. Jadi kalau seandainya bertemu dengan alif tatniyah, ini harus dikembalikan lagi. Alif dikembalikan kepada asalnya. Bisa jadi asalnya adalah waw, bisa jadi asalnya adalah iya. Apakah kemudian dikembalikan kepada waw atau iya ketika bertemu dengan alif tatniyah? Tergantung tulisannya. Kalau tulisan alifnya itu adalah tegak, maka dikembalikan kepada waw. Kalau seandainya tulisannya itu adalah bengkong, itu maka dikembalikan kepada ya. Ya. Ini tulisannya tegak. Nah, ini. Maka kembalinya kepada waw ketika bertemu dengan alif tatniyah. Ghaza, ghazawa. Ini adalah bengkong tulisannya. Ya, alif bengkong. Kalau seandainya bertemu dengan alif tatniyah, ini dikembalikan kepada ya. Roma, Romaya, begitu, ya. Jadi kalau seandainya kemudian kita mentasrif mujarrad, cara sederhananya begitu. Kalau seandainya mazid, itu semuanya dikembalikan kepada ya. Tidak ada yang kembali kepada wawu. Zakka, zakkaya, zakkau, zakkat. Ya minal. Afna, afnaya, afnau. Asqo, asqoya, asqau. Laqo, laqoya, qosa, qosaya. Itu. Jadi ketika bertemu dengan alif tatniyah, kalau masih dikembalikan kepada ya semuanya. Ya. Selanjutnya, kalau seandainya kita bertemu dengan waw jamak, itu terletak pada ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya ini da'a misalnya, ini ain fi'il. Apakah nanti ketika di plus waw jamak harus di dhammah atau di kasrah? Ain fi'ilnya, bukan lam fi'ilnya. Ain fi'ilnya, ain fi'ilnya. Saya tegaskan lagi, ain fi'ilnya, gitu ya. Apakah ain fi'ilnya akan tetap di fathah ataukah di dhammah? Tergantung. Kalau sejak awal dia mengikuti fathah ain fi'ilnya, maka dia tetap di fathah. Oleh sebab itu istilahnya fathah itu tidak bisa ditundukkan oleh waw jamak dalam konteks ain fi'il. Da'a, da'awa, da'au. Da'a, da'awa, da'au. Ya kan? Roma, romaya, mime di fathah. Roma, romaya, romau, romau. Coba bandingkan dengan misalnya Rodia, Rodia, Rodu, Rodu. Dotnya menjadi di dhammah ketika bertemu dengan waw jamak. Kenapa? Karena dot pada awalnya itu di kasroh. Karena di kasroh ketika bertemu dengan waw jamak itu ada di dhammah. Kenapa kok Roma, Romaya, Romau tetap mimnya di fathah? Karena sejak awal fathah. Itu seperti itu. Ya. Jadi ketika bertemu dengan waw jamak ada permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya terletak apakah kemudian ain fi'ilnya itu adalah di dhammah atau di fathah? Tidak ada kemungkinan di kasroh. Kapan di dhammah? Kalau seandainya sejak awal tidak fathah, maka di dhammah. Rodia misalnya, itu nanti kalau seandainya bertemu dengan waw jamak, rodia, rodia, rodu. Itu begitu. Kalau seandainya sejak awal fathah, maka dia di fathah tetap. Roma, romaya, romau. Ghaza, ghazawa, ghazau. Da'a, da'awa, da'au. Dan seterusnya. Itu begitu. Ya. Sama dengan ini. Zakka, zakkaya, zakkau. Begitu. Permasalahan lagi ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ketika dhamir rafa' mutaharrik persis sama dengan ketika bertemu dengan alif tatniyah. Akan ada pengembalian huruf asli yang awalnya diganti dengan alif dikembalikan lagi. Roma, romaya, romau. Romat, romata, ya muncul lagi seperti bertemu dengan alif tatniyah. Romaina, romaita, romaituma, romaitum, romaiti, romaituma, romaitunna, romaitu, romaina. Da'a, da'awa, da'au. Da'at, da'ata, da'auna.
da'auta da'autu ma da'autum, da'auti da'autu ma da'autunna, da'autu da'auna. Lah, bagaimana kalau cara mentasrif yang lafif? Lafif itu pasti mengandung unsur nakis. Karena demikian, cara mentasrif lughawi fi'il yang lafif itu sama persis dengan yang nakis. Oleh sebab itu di sini kan nakis fi tasrifihi. Itu semacam itu. Ya, jadi insya Allah nanti untuk file ini bisa disebar untuk bisa di-download. Mungkin begitu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.